Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang pembiayaan jangka pendek. Sebelum kami mempresentasikan materi dari kelompok kami, saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri, Rehan Musafar, sebagai pemateri ketiga, Nur Suci Amelia Putri sebagai pemateri pertama, dan Rika Arfani sebagai pemateri kedua. Untuk pemateri pertama, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Suci Amalia Putri sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan jangka pendek merupakan dana yang diperlukan untuk mendirikan atau melakukan sesuatu dengan jangka waktu pendek. Pembiayaan jangka pendek adalah tenggat waktu atau tenornya. Umumnya tenggat waktu pendanaan jangka pendek hanya mencapai 1 tahun saja. Manajemen modal kerja membutuhkan pembiayaan modal kerja yang bersifat sementara dan dapat dibiayai dengan sumber pendanaan jangka pendek. Sumber dana jangka pendek pada prinsipnya merupakan bentuk pendanaan yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Jenis-jenis pembiayaan jangka pendek. Yang pertama adalah pembiayaan spontan. Pembiayaan spontan adalah jenis pembiayaan yang berubah secara otomatis dengan berubah tingkat kegiatan perusahaan. Misal dilihat dari penjualan perusahaan atau merupakan jenis pendanaan yang diperoleh dari operasi normal perusahaan dengan 2 sumber. Pembiayaan meliputi hutang dagang dan kewajiban yang masih harus dibayar. 2. Pembiayaan tidak spontan. Pembiayaan tidak spontan adalah jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi yang dibawakan oleh pemateri pertama. Selanjutnya pemateri kedua, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rika Arfani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu sumber pembiayaan jangka pendek. Tersedianya kebutuhan dana jangka pendek sangatlah penting guna menunjang operasional perusahaan. Materi berikutnya yaitu jenis dan faktor pembiayaan jangka pendek. Jenis pembiayaan jangka pendek yang pertama yaitu pembiayaan spontan. Artinya, jenis pembiayaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Misalnya dilihat dari penjualan perusahaan atau merupakan jenis pendanaan yang diperoleh dari operasional normal perusahaan dengan 2 sumber pembiayaan, meliputi hutang dagang dan kewajiban yang masih harus dibayar. Yang kedua yaitu pembiayaan tak spontan. Pembiayaan tak spontan adalah jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan di dalam seleksi dari sumber pendanaan jangka pendek antara lain. Yang pertama adalah biaya, yang kedua efek dari kredit rating. Beberapa sumber mungkin efeknya negatif bila dilihat dari kredit rating korporasi. Yang ketiga adalah resiko. Korporasi harus mampu memberikan jaminan bahwa pendanaan itu dapat menghasilkan. Pada materi pendanaan dengan memanfaatkan piutang memunculkan pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan berasal dari saudari Iis Nur Awalia. Pertanyaannya yaitu, apa resiko dari penggunaan pendanaan yang memanfaatkan piutang serta apa keuntungannya? Jadi terdapat 2 pertanyaan yaitu resiko dan keuntungan dari penggunaan pendanaan yang memanfaatkan piutang. Resiko dari penggunaan pendanaan yang memanfaatkan piutang yaitu yang pertama pemborosan biaya. Karena keterlibatan pihak lain yaitu pihak perusahaan faktor dalam hubungan antara klien dan nasabah, maka bisa jadi akan menambah beban biaya terhadap bisnis yang bersangkutan. Resiko yang ketiga yaitu bisnis rentan resiko. Kemudian resiko yang keempat adalah kurang profesional. Pertanyaan kedua yaitu
keuntungan dari penggunaan pendanaan yang memanfaatkan piutang. Kelompok kami menjawab keuntungan dari pendanaan yang memanfaatkan piutang itu yang pertama, pembiayaan piutang dapat memperlancar arus kas dalam waktu singkat. Yang kedua, dapat mengatasi berbagai masalah keuangan yang mendesak untuk bisnis Anda, terutama jika Anda tidak bisa lagi menemukan sumber pinjaman lain dalam kurun waktu yang cepat. Yang ketiga adalah kegiatan perusahaan tetap berjalan dengan baik dan normal hingga waktunya piutang akan dicairkan. Itulah tadi materi yang dibawakan oleh pemateri kedua. Selanjutnya saya sebagai pemateri ketiga dengan materi pendanaan dengan memanfaatkan persediaan. Persediaan merupakan sumber kedua yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kredit jangka pendek. Besarnya kredit yang diperoleh akan tergantung pada nilai dan cepat tidaknya persediaan tersebut rusak. Bahan-bahan mentah seperti gandum, kayu, minyak, bahan-bahan kimia merupakan jenis persediaan yang dapat memperoleh nilai tinggi karena mudah untuk dijual kembali. Sebaliknya, barang-barang dan proses merupakan jenis persediaan yang sulit untuk dijadikan agunan karena sulit untuk dijual. Selanjutnya, berikut adalah beberapa cara untuk menggunakan persediaan. Yang pertama itu ada floating and blank line. Kedua itu ada chattel mortgage agreement. Yang ketiga itu ada filed warehouse financing agreement. Dan yang keempat itu terminal warehouse agreement. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.